Terkadang karena rindunya kita dengan keluarga kita yang sudah meninggal, atau rindunya dia dengan keluarganya yang masih hidup, kadang-kadang Allah Azza wa Jalla izinkan bertemulah roh itu kita di dalam mimpi. Di dalam mimpi indah, ke ngobrol, apa yang kamu alami di alam kubur, indah, baik, ini Masya Allah, cerita dia. Kita bermimpi ketemu, Masya Allah kayak bahagia banget, kayak wajahnya bersinar. Tapi kalau kemudian mimpi bertemu, awas kalau kamu tidak bikin acara 7 hari, saya ambil anakmu, saya ambil, setan itu berarti. Itu bukan rohnya, itu namanya korinnya. Korin. Kan ada orang istilah ada arwah gentayangan, semenjak kapan arwah gentayangan? Memang arwah bisa lari dari genggaman Allah? Arwah itu kalau sudah mati, Allah katakan fayumsikul lati qada 'alaihil mauta wa yursilul ukhra. Ditahan oleh Allah. Kalau dia bisa gentayangan, kenapa kita kuburkan jenazahnya? Taruh aja dulu di rumah. Barangkali dia bisa masuk lagi. Ada orang katanya kesurupan arwahnya ini yang sudah meninggal. Bukan kesurupan arwah, korin. Tadi saya lihat di atas gapura lewat maghrib, kasihan duduk di atas gapura itu. Wah, kayaknya belum diselamatin. Minta berkat itu kayaknya. Rohnya nggak diterima gentayangan. Yang bilang roh gentayangan itu hanya orang Indonesia. Coba kalau seandainya Aisyah radhiyallahu anha punya keyakinan roh gentayangan, berani nggak hidup sekamar dengan Rasulullah padahal Rasulullah di dalam kubur? Abu Bakar ayahnya meninggal, dikubur juga di dalam kamarnya Aisyah. Ini kuburan suaminya, ini kuburan ayahnya, ini kamar tidurnya Aisyah. Coba kalau kayak orang Indonesia, sebagian orang Indonesia mengakini roh gentayangan, nggak berani. Tapi karena nggak ada mitos, anteng aja tidur. Begitu Umar bin Khattab dikuburkan di situ, dia merasa nggak nyaman karena ada orang yang bukan mahramnya lagi di kamarnya, walaupun di alam kubur, dia pun pindah. Bukan roh yang gentayangan, bukan kesurupan roh, korin, korin pendamping manusia, yang saat dia hidup memang Allah Azza wa Jalla titipkan. Ma min ahadin illa qad wukkila lahu qarinuhu. Tidak ada seorang pun manusia lahir kecuali Allah sudah memasrahkan kepadanya korin. Korin pendamping. Korin itu artinya teman yang tidak pernah pisah. Makanya seakrab-akrabnya istri kita tidak pernah orang mengatakan kamu itu korin saya, nggak ada. Karena tetap aja pisah. Tapi kalau korin kita setan, nggak mau pisah dia. Kita tidur dia ganggu kita. Di dalam kamar mandi dia ikut masuk kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi supaya korin kita yang setan gak ikut baca doa. Kalau gak baca doa, masuk kamar mandi, masuk WC gak baca doa, korin kita yang setan ikut masuk, dia nonton. Untungnya gak megang Android. Kalau dia megang handphone, oh ya gawat. Toto ada YouTube-nya para jin, channel jin. Itulah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Setelah meninggal apa yang akan terjadi? Al-ujur, pahala diperlihatkan sambil menunggu kiamat. Lalu setelah diberikan pahala, perbuat pahala amalan masing-masing, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan, neraka jahanam atau surga. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, bebas dari penjara. Manusia ini kan hidup dari penjara ke penjara. Kita aja yang gak sadar. Dalam rahim ibu di penjara 9 bulan. Gak boleh makan, gak boleh minum, bernapas hanya lewat ari-ari penjara rahim ibu.
Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd." Fi dhulumatin thalath. Dalam rahim ibu itu kata Allah Azza wa Jalla dalam 3 penjara kegelapan. Dhulumatin thalath, 3. Perut ibu, rahim ibu, plasenta. Dhulumatin thalath. Perut keseluruhan. Nanti di dalam perut ada lagi rahim. Makanya kenapa dikatakan silatur rahim. Silaturrahim, menyambung hubungan nih rahim ini. Yang satu rahim, dari rahim. Yang ketiga kegelapan plasenta, ya apa? Plasenta ya yang menyelimuti itu ya. Pokoknya kalau saya salah jangan protes, kalau saya bukan dokter. Plasenta ya. Plasenta yang memplaster semua bayi itu. Sehingga mulutnya tidak berfungsi, hidungnya tidak berfungsi, tidak bisa makan, tidak bisa bernafas karena bahaya banyak kotoran. Diplaster kuasa Allah Azza wa Jalla. Zulumatin thalas. Ketika dia keluar atau saatnya dia keluar, dia pun mencari jalan. Mencari jalan. Tadinya posisinya kepala di atas. Begitu umur 8 bulan mau 9 bulan dia mutar posisinya, dia Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Saya kalau posisinya seperti ini keluar duluan kaki, saya tersiksa dan menyiksa ibu saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa keluar aman, sayanya aman, ibu saya aman, mutar kepalanya di bawah sekarang. Tapi coba setelah lahir kemudian diangkat kakinya, kepala di bawah, 5 menit aja. Kaki di atas. Subhanallah, kuasa Allah. Udah keluar. Bebas dari penjara 9 bulan. Baru lagi keluar dari penjara, dibebasin dari penjara, keluar langsung diikat lagi tangannya oleh ibunya di belakang. Kamu jangan macam-macam. Penjara lagi, bedung apa istilahnya bahasanya. Dibodong. Penjara lagi. Baru mulai jalan dikit, mulai latihan jalan, mulai belajar. Penjara di sekolah, bahkan ibunya pun di penjara suruh nungguin. Manusia dari penjara ke penjara. Tamat kuliah, cari kerjaan, dapat kerjaan, penjara di kerjaan dia. Di kantor lah, di perusahaan lah. Nikah, lebih terpenjara lagi. Di penjara seorang wanita. Aduh, kerja mana hasilnya? Masya Allah. Kadang-kadang dunia ini memang mataul, bukan boleh kadang-kadang, memang dunia ini mataul ghurur. Dunia ini Masya Allah menipu memang. Coba di jalan, ketemu istri orang nyapa ramah banget. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana sehat? Ramah banget ya. Ntar pulang ke rumah ketemu istri sendiri, duit belanja. Ini belanja. Dunia mataul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Padahal istri orang yang ramah nyapa kita itu sampai di rumah juga sama dia di hadapan suaminya. Masya Allah banget. Manusia dari penjara ke penjara. Nikah di penjara oleh seorang wanita. Jalan ke pasar, jalan ke mall, melirik dikit aja langsung dipelototin. Lihatin apa Pak? Enggak, itu ada pedagang bakso. Pedagang bakso apa yang di sampingnya sana? Astagfirullah, penjara banget. Penjara. Di penjara sama seorang wanita. Masya Allah. Udah gitu galak pisan istrinya. Sudah sabar manusia, akhirnya orang, ya Allah nasib banget kayak gini. Jadi kalau memang itu mau sadar kita itu, nggak usah terlalu banyak menyesal hidup itu. Nyesal saya nikah sama kamu, nyesal saya, nggak usah. Memang dunia ini penjara kok. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Sabar. Iya, memang aku dalam penjara ya. Mau masuk penjara dirayakan, pesta.
nyewa gedung demi untuk masuk penjara. Penjara seorang wanita. Diadakan pesta besar-besaran. Nah, tadinya sih berhayal surga dunia milik B berdua. Baru 1 bulan ternyata saya di penjara ya. Dulu waktu masih bujang bebas, enak. Begitu punya anak tambah lagi sipirnya. Punya anak tambah lagi sipirnya. Begitu anaknya gadis, perempuan, gadis, mulai gadis. Wah, jadi bodyguard ibunya sudah. Hah? Bukan lagi ibunya yang narik ayahnya dari panggung ketika biayar biduan. Anak gadisnya tarik pulang. Sipirnya makin banyak. Dunia penjara. Sampai pada akhirnya, jadi jangan pernah berpikir dunia ini ya Allah, kapan saya terbebas dari ujian ini ya Allah. Saya sudah capek ujian melulu, cobaan melulu ya Allah hidup. Kapan saya ingin? Jangan, itu artinya Anda doa cepat mati. Kapan hidup saya bebas ya Allah, saya sudah capek dari ujian ke ujian. Hidup saya kok begini terus ya Allah. Ujian melulu ya Allah, saya capek ya Allah. Jangan. Takutnya habis doa seperti itu tidur sudah gak bangun. Kenapa? Itu artinya Anda berdoa cepat mati. Selama hidup mesti ada ujian. Kuncinya apa? Sabar, ikhlas. Penjara. Sudah selesai dari kehidupan dunia. Masuk lagi penjara kuburan. Iya kalau kita orang soleh. Kalau kita orang baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Fatimah radhiyallahu anha menjerit pada saat beliau sakaratul maut, wa karba abatah. Ini di dalam bahasa Arab namanya munada nudbah, panggilan untuk meratapi. Wa karba abatah, wahai ayahku betapa perihnya penderitaanmu. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai anakku, ini adalah penderitaan terakhir ayahmu. Enggak ada lagi penderitaan setelah ini. Kan enak kalau begitu. Nah, tapi kalau meninggal dalam keadaan enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah, ya sudah tambah masuk ke dalam penjara yang lebih sempit lagi. Nanti ujung-ujungnya penjara yang abadi yaitu neraka jahanam. Jadi berarti siapa yang merdeka? Yang merdeka itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar. Kalau sudah terjesingkirkan dari api neraka jahanam, Anda masuk surga, faqad faz, maka saat itulah Anda baru bebas dari penjara. Bebas. Selama di dunia terpenjara kita. Yang miskin, yang kaya terpenjara. Yang miskin kapan gajian ini? Yang kaya mikirin, ya Allah sebentar lagi gajian, duit belum ada. Sama semua. Yang karyawan yang anak buah mikir kapan gajian di tanggal berapa ini. Yang bosnya yang kaya, ya Allah sebentar lagi gajian, mana pajak lagi, mana ini lagi. Sama-sama mumet dunia itu. Sama-sama pusing. Jadi mana ada dunia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia ini kecuali keindahan yang penuh dengan tipuan. La ilaha illallah. Mata kenikmatan. Mata nikmat, kenikmatan, keindahan. Ghurur penipu. Yang menipu. Ketika ketemuan di Facebook, kenalan di Facebook, Masya Allah, kayak artis Korea katanya. Umur 25 tahun, cantik, putih, bahenol, gini semuanya. Janjian ketemuan, begitu ketemuan nenek-nenek. Mata'ul ghurur. Keindahan yang penuh dengan tipuan. Siapa suruh lo percaya sama HP, sudah ngerti HP kan, HP harapan ham palsu, masih percaya. Mata'ul ghurur.
Kenikmatan tapi penuh dengan tipuan. Bagaimana nggak nikmat? Sudah capek bekerja dari umur 15 tahun, sudah mulai kenal dunia bisnis. Begitu umur 25 tahun, 30 tahun sudah sukses, punya apartemen, punya mobil, punya rental, punya ini macam-macam, uang sudah miliaran. Begitu mulai terkumpul uang miliaran, meninggal. Innalillahi. Mata'ul ghurur. Bagaimana nggak menipu itu? Yang nggak menipu itu kalau kita sudah sudah kumpul, kita tinggal menikmati. Ini enggak. Mata'ul ghurur. Waktu dia muda, waktu mudanya umur 15-20 tahun, ngiler lewat depan warung sate. Kapan bisa makan sate? Depan restoran, ya Allah, kapan pingin makan seafood, pingin makan, ngiler, pingin makan tapi nggak punya duit. Begitu umur 40 tahun, 50 tahun mulai sukses. Jangankan cuma makan sate, dibeli itu warung sate sanggup. Jangankan cuma makan di restoran, beli restoran sanggup. Tapi apa? Makan sate dikit apa? Kolesterol. Darah naik. Dunia. Waktu saya miskin pingin makan enak, nggak punya duit.